sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penggolongan darah. Jadi, pada masing-masing manusia itu memiliki golongan darah. Ada yang pernah mendengar golongan darahnya A, B, AB atau O ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam golongan darah. Jadi golongan darah itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan sistem ABO dan yang kedua itu berdasarkan sistem resus. Penggolongan darah berdasarkan sistem ABO itu ada 4 macam golongan darah. Yang pertama golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Jadi perbedaan di antara keempat ini adalah pada jenis agglutinogennya. Jadi kalau pada golongan darah A, sel darah merahnya itu mengandung agglutinogen A. Sementara kalau golongan darah B itu agglutinogennya B. Kalau AB itu agglutinogennya A dan B. Sementara kalau O itu sel darah merahnya tidak mengandung agglutinogen A maupun B. Jadi cara mudah mengingatnya adalah kalau golongan darah A berarti agglutinogennya A, B berarti B, kalau AB berarti A dan B. Sementara kalau O itu berarti bukan A dan juga bukan B. Itu cara mudah untuk kita mengingatnya. Nah, sekarang apa sih agglutinogen itu? Nah, jadi agglutinogen itu adalah sejenis protein yang berada di dalam sel darah merah. Ya. Nah, sekarang tadi sudah golongan darah berdasarkan sistem ABO, sekarang berdasarkan sistem resus. Nah, kalau berdasarkan sistem resus, golongan darah itu ada dua, yaitu kalau bukan positif, negatif. Nah, perbedaan di antara keduanya itu adalah kalau yang resus negatif, dia itu bisa mendonorkan darahnya kepada orang yang memiliki status resus negatif maupun positif. Sementara kalau yang positif hanya bisa memberikan darahnya kepada orang yang status resus positif. Nah, jadi perbedaannya kalau positif dia hanya bisa memberikan darahnya atau mendonorkan darahnya ke resus positif saja. Sementara kalau negatif dia bisa mendonorkan darahnya bisa ke negatif, bisa juga ke positif. Oke, sekarang kita akan melihat golongan darah kita misalkan O. Nah, berarti kalau kita O, kita itu bisa menerima darah dari siapa? Kita bisa mendonorkan darah ke siapa? Nah, ini akan kita pelajari di dalam tabel ini ya. Nah, ini misalkan nih golongan darah A dapat menerima, dapat menyumbangkan. Jadi dapat menerima ini maksudnya begini, misalkan ya, mohon maaf, misalkan suatu ketika kita mengalami kecelakaan dan ternyata kita butuh darah karena ternyata kita kehabisan darah banyak. Nah, itu artinya kita dapat menerima darah dari siapa, itu kita akan tahu berdasarkan jenis darah kita. Nah, misalkan ternyata suatu ketika ada teman kita yang membutuhkan donor darah, kita tidak tahu lah, golongan darah saya A, saya bisa menyumbangkan nggak ya? Itu nanti kalian akan ketahui setelah ini. Jadi, kalau untuk golongan darah A, dia bisa menerima darah dari golongan darah A dan O. Dan dia dapat menyumbangkan darah ke A dan AB. Selanjutnya golongan darah B. Golongan darah B, dia dapat menerima darah dari golongan darah B dan O. Dia dapat menyumbangkan darah ke B dan AB. Begitu seterusnya, kalian bisa lihat sendiri di tabel ini. Jadi, ini golongan darahnya, ini dia dapat menerima darah dari siapa saja, sama ini dia dapat menyumbangkan darah dari siapa aja ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui, misalkan nih kalian punya golongan darah A, kalian menikah dengan golongan darah B, kira-kira nanti anaknya kalian golongan darahnya apa? Nah, ini akan kita pelajari di sini. Pengaruh golongan darah orang tua kepada anak. Jadi golongan darah yang akan diwariskan orang tua kepada anaknya, maksudnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat tabel ini, patokannya ada di tabel ini. Jadi yang warna hijau ini adalah golongan darahnya ibu, O, A, B, AB. Sementara kalau yang kuning ini adalah golongan darah ayah, O, A, B, AB. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel ini? Nah, misal nih ibu atau istrinya. Nah, misalkan nih ibu atau istrinya golongan darahnya A dan ayahnya atau suaminya misalkan golongan darahnya juga A. Ini ya, ini A, ini A. Jadi ibunya A, ayahnya A. Berarti tangannya di sini. Setelah itu kalian tarik.
Yang ayah ini kalian tarik ke bawah, yang A ini kalian tarik ke samping kanan. Nah, jadi kalian sama-sama tarik. Nah, mereka akan ketemu di mana? Mereka akan ketemu di tabel ini. Berarti nanti golongan darah anaknya kalau bukan O, A. Ya, sekarang contoh soalnya saja. Langsung kita contoh soal nih. Jika golongan darah ayah B berarti ini ya, B ya. Kan ini ayah yang kuning, berarti ini B. Dan golongan darah ibu A ibu ini ya, berarti A ini. Nah, maka kemungkinan golongan darah anaknya apa? Nah, berarti kalian yang ibu ini kalian tarik ke kanan, sementara yang ayah kalian tarik ke bawah. Kalian tarik keduanya sampai dia ketemu di satu tabel. Nah, ketika kalian tarik ini dua-duanya, nah, kan mereka akan ketemu di tabel ini ya. Nah, berarti nanti golongan darah anaknya adalah kalau bukan O, A, B, atau AB. Nah, satu contoh soal lagi. Golongan darah ayah AB. Ini ya, yang kuning ayah, berarti ini AB. Dan golongan darah ibu juga AB. Ibu AB. Jadi kita yang golongan darah ibu kita tarik ke kanan, yang golongan darah ayah kita tarik ke bawah. Pokoknya kita tarik dua-duanya sampai mereka ketemu di satu tabel. Ketika kita tarik, mereka akan ketemu di tabel ini. Ketika kita saling tarik, karena mereka lurusnya akan di sini ketemunya. Jadi nanti kemungkinan golongan darah anaknya kalau nggak A, B, A, B.